Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memaparkan materi terkait mata kuliah pengantar ekonomi Islam yang sudah saya rangkum dan pelajari selama 1 semester. Materi yang pertama adalah paradigma ekonomi Islam. Islam memiliki worldview atau pandangan hidup yang menjadi dasar seluruh aktivitas manusia termasuk ekonomi. Worldview menentukan cara berpikir, metode, nilai, dan tujuan ilmu pengetahuan. Ekonomi Islam dibangun dari pandangan hidup ini sehingga berbeda dengan ekonomi konvensional. Cara pandang Islam melahirkan konsep ekonomi yang berorientasi pada tauhid, moralitas, dan kemaslahatan umat. Aktivitas ekonomi dianggap bagian dari ibadah, bukan sekedar aktivitas duniawi. Paradigma ini menetapkan manusia sebagai khalifah dan harta sebagai amanah Allah. Materi yang kedua adalah definisi, konsep, dan ruang lingkup ekonomi Islam. Menjelaskan kriteria objek ekonomi Islam, yaitu perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan menurut aturan syariah. Ilmu ekonomi Islam didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia berdasarkan nilai dan hukum syariah. Ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional karena menggabungkan aspek moral, hukum, dan tujuan akhirat. Menegaskan urgensi mempelajari ekonomi Islam untuk menciptakan sistem ekonomi berkeadilan. Dan ruang lingkup ekonomi Islam mencakup produksi, konsumsi, distribusi, kepemilikan harta, dan kebijakan ekonomi. Materi yang ketiga adalah metodologi ekonomi Islam. Menjelaskan dasar-dasar filsafat ilmu sebagai pondasi metodologi ekonomi Islam. Perbedaan anatomi ilmu dalam Islam yang berlandaskan wahyu dan konvensional yang berlandaskan rasio. Peran filsafat ilmu dalam membangun teori ekonomi Islam. Mendefinisikan metodologi sebagai cara sistematis untuk menghasilkan pengetahuan. Lingkup metodologi ekonomi Islam mencakup sumber hukum, metode istinbat, pendekatan induktif dan deduktif. Menjelaskan bahwa muamalah diatur oleh syariah dengan prinsip halal, adil, tidak menzalimi, dan tidak merugikan. Dasar pengambilan hukum ekonomi melalui dalil Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Materi yang keempat adalah ekonomi Islam dalam lintas sejarah. Pentingnya mempelajari sejarah pemikiran ekonomi untuk memahami perkembangan konsep ekonomi Islam. Penjelasan Great Gap menurut pemikir barat yaitu anggapan bahwa tidak ada pemikiran ekonomi selama 500 tahun. Dikritik karena pada masa itu justru ilmuwan muslim berkembang pesat dan menghasilkan banyak karya. Historis pemikiran ekonomi Islam dijelaskan melalui 4 fase perkembangan. Fase pertama, pemikiran ekonomi pada masa Nabi, sahabat, dan tabi'in. Fase kedua, pemikiran ekonomi ilmuwan seperti Al-Ghazali, Al-Mawardi, dan Ibnu Taimiyah. Fase ketiga, masa Ibnu Khaldun dan kontribusinya yang monumental. Fase keempat, pemikiran ekonomi Islam modern dan gerakan pembaruan. Membahas reformasi ekonomi Umar bin Abdul Aziz yang menghapus pajak jalim, memajukan pertanian, dan menegakkan keadilan. Materi yang kelima adalah perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Kapitalisme ditandai dengan kepemilikan pribadi yang tidak terbatas, pasar bebas, dan orientasi laba. Ekonomi Islam membatasi kepemilikan, menekankan nilai keadilan, dan melarang riba serta eksploitasi. Perbedaan meliputi tujuan ekonomi, mekanisme pasar, etika transaksi, dan pembagian kekayaan. Islam memandang pasar penting, tetapi harus dikendalikan dari kecurangan dan ketidakadilan. Tujuan ekonomi kapitalis adalah kemakmuran material, sedangkan Islam menekankan keadilan, keberkahan, falah, atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Materi yang keenam adalah perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Sistem sosialis ditandai dengan kepemilikan negara atas faktor produksi, penghapusan hak milik pribadi, dan distribusi terpusat. Ekonomi Islam berbeda karena mengakui kepemilikan pribadi, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum. Islam menolak dominasi negara yang berlebihan namun juga menolak eksploitasi kapitalistik. Perbedaan utama mencakup struktur kepemilikan, sistem distribusi, mekanisme pasar, dan nilai moral. Materi yang ketujuh adalah sistem ekonomi Islam. Membahas masalah pokok ekonomi, produksi, konsumsi, distribusi, dan kerangka syariah. Karakteristik sistem ekonomi Islam meliputi tauhid, keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Pondasi ekonominya adalah akidah, syariah, dan akhlak. Pilar ekonomi yaitu kepemilikan transaksi, distribusi, ketentuan zakat, dan peran negara. Tujuan ekonomi Islam adalah tercapainya falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Nilai dasarnya yaitu kejujuran, amanah, larangan riba, gharar, dan maisir. Prinsipnya, kebebasan terbatas, keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Materi yang ke-8 adalah maqasid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. Maqasid mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ruang lingkup maqasid ada 3, yang pertama adalah daruriyah atau primer, yang kedua hajiyah atau sekunder, dan tansiniyah atau tersier. Menjelaskan peran maqasid dalam ekonomi yaitu menghapus kemiskinan, menciptakan keadilan, dan mengurangi ketimpangan. Contoh penerapan maqasid adalah zakat, larangan riba, pengaturan wakaf, dan kebijakan distribusi. Maqasid mengarahkan agar ekonomi menciptakan kemakmuran yang adil dan berkelanjutan. Materi yang ke-9 adalah perilaku ekonomi dalam perspektif Islam. Manusia tidak hanya mengejar utilitas, tetapi juga etika, spiritualitas, dan tanggung jawab. Konsep homo economicus digantikan dengan homo ethicus. Keinginan manusia harus dibatasi oleh syariah agar tidak merusak diri dan lingkungan.
Konsumsi dalam Islam yaitu halal, tidak boros, bermanfaat, dan seimbang. Produksi tidak merusak, tidak menimbulkan ketidakadilan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Maslahah menjadi pertimbangan utama. Materi yang ke-10 adalah konsep harta dalam ekonomi Islam. Menguraikan istilah harta dalam Al-Quran yaitu al-mal, al-khair, al-anfal, dan al-turas. Definisi harta menurut mazhab Hanafiyah, segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dimanfaatkan. Harta harus memiliki nilai manfaat menurut kebiasaan manusia. Contoh yang tidak dianggap harta yaitu daging bangkai, makanan basi, dan hal yang terlalu kecil nilainya. Harta dapat berupa benda bergerak atau mankul, dan tidak bergerak atau gair mankul. Materi yang ke-11 adalah larangan utama dalam ekonomi Islam. Larangan utama dalam ekonomi Islam ada 6. Yang pertama, maisir atau aktivitas berbasis untung-untungan seperti judi dan spekulasi ekstrim. Yang kedua, gharar atau ketidakjelasan objek transaksi, risiko tersembunyi, dan penipuan. Yang ketiga, ada riba atau tambahan atas pinjaman yang eksploitatif. Yang keempat, ada larangan jual beli mulamasah atau munabazah atau transaksi tidak jelas. Yang kelima, ada larangan penipuan, monopoli, manipulasi harga. Dan yang keenam, ada implikasi, yaitu pasar menjadi stabil, adil, tidak merugikan pihak lemah. Larangan ini menjaga integritas ekonomi dan mencegah ketidakadilan. Materi yang ke-12 adalah peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Pemerintah bertugas sebagai pengelola kesejahteraan berdasarkan amanah Allah, mengatur pasar, distribusi pendapatan, dan mengatasi kegagalan pasar, mewujudkan keseimbangan antara peran pemerintah, pasar, dan masyarakat, memiliki instrumen seperti regulasi, pengawasan, dan kebijakan publik. Di Indonesia melibatkan BI, OJK, Basnas, DSN MUI, dan BWI dalam sistem ekonomi Islam. Materi yang ke-13 adalah instrumen peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam, yaitu kebijakan fiskal dan moneter syariah. Fiskal Islam mencakup sumber penerimaan seperti zakat, kharaj, jizyah, fai. Tujuan fiskal, pemerataan, kesejahteraan, dan stabilitas ekonomi. Moneter syariah menolak riba dan memastikan uang berfungsi sebagai alat tukar. Instrumen moneter meliputi bagi hasil, zakat, dan kontrol nilai uang. Bertujuan menjaga stabilitas dan mendorong ekonomi yang adil. Materi yang terakhir atau materi yang ke-14 adalah peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Masyarakat memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi syariah. Perannya dalam keuangan mikro syariah yaitu BMT dan BPRS. Peran masyarakat dalam bank wakaf mikro sebagai instrumen pemberdayaan. Peran masyarakat dalam sektor sosial yaitu JIS dan wakaf. Peran masyarakat dalam pendidikan ekonomi syariah yaitu PT Pesantren. Dan peran sosial masyarakat dalam keberlanjutan ekonomi Islam yaitu membantu fakir miskin, membangun solidaritas, dan menjaga etika.